Shalom. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu,
Mari kita ikuti gerakan saya ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Semangat lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Masih semangat saudara? Amin. Yang masih semangat katakan yes. Yes. Amin. Puji Tuhan, Dia pelukis hidup kita. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datang pada bertata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Great is our God. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah roh kita tetap bersemangat. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tangan saudara. Kami Yes. Amin kuasa Tuhan. lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Katakan. Oh, oh, oh.
Biarlah Engkau menyentuh setiap hati kami pagi ini Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan Tuhan. Jangan engkau berdiam diri, tapi pujilah Tuhan dengan suara yang keras. Katakan sama-sama dengan saya. Kau kuat, amin Tuhan. Aku bertahan. Yes Bapa. Kau harapan dalam kesesatan.
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Kau harapan setiap dalam
bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu pagi hari ini. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Supaya setiap benih firman-Mu itu bisa benar-benar bertumbuh dan menjadi iman kami Bapa. Sehingga setiap hari, setiap waktu kami hanya dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dilewatkan pagi hari ini. Semua akan diberkati, semua akan diteguhkan oleh Tuhan, semua akan dilawat oleh Tuhan. Sebab kuasa Tuhan ada di tempat ini. Haleluya, kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, Kau juga urapi hamba-Mu Tuhan. Kau penuhi Tuhan, biarlah setiap apa yang disampaikan hamba-Mu itu benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, shalom. Shalom. Bersemangat pagi hari ini. Sudah banyak yang bersemangat dari antara Anda, bisa ngambaikan tangan, bisa berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Coba ngomong sama sebelahnya kanan kirinya, aku seneng loh ketemu kamu. Nah, Bapak Ibu kalau ngomong seneng itu enggak mungkin, aku seneng loh ketemu kamu. Pasti ceria, benar ya? Benar ya? Boleh nggak coba maskernya dimelorotin dikit sambil ngomong aku seneng loh ketemu kamu sambil senyum. Bisa nggak? Nah, wow, saya percaya ini adalah hari-hari yang ajaib, hari-hari yang luar biasa. Kita udah melewati kemarin, kita sama-sama melewati 6 hari doa pencurahan Roh Kudus. Amin. Siapa yang diberkati dari doa pencurahan Roh Kudus kemarin? Yes, saya sendiri saya diberkati dengan luar biasa. Nah, hari ini saya akan ngomong tentang Pentakosta, tapi sebelumnya izinkan saya mengajak Anda apa yang kami lakukan minggu kemarin. Jadi, minggu kemarin beberapa dari kami, beberapa dari kita, pelayan-pelayan Tuhan, koordinator semua, saya ajak untuk sama-sama ikut beribadah di SMCC. Gitu ya. Ada di Pondok Chandra, ini GPIA juga Bapak Ibu, dan mereka adalah mentor saya, dan kami ke sana, kami bukan hanya ikut ibadah, tapi kami belajar sesuatu. Kemarin yang ikut adalah tim PAW, tim Aerokit, sama tim, ya musiknya termasuk PAW ya, sama tim Mulmed ya, diwakili Pak Rudi. Ya, kemarin kita belajar banyak dan kita lihat banyak, dan yang ikut siapa yang terkagum kemarin? Ada nggak? Oh, cuman dia, yang lainnya biasa. Nah, kita terkagum dan ada banyak cerita dan kesan yang kita dapatkan. Nah, ada beberapa yang saya mau share dengan Anda karena ini penting, ada yang berhubungan dengan yang hari ini saya bisa sampaikan. Oke, tempatnya cukup besar. Sekitar 4-5 kali tempat ini, jadi bisa menampung sekitar 200, berarti 5-6 kali lah ya, 200 orang jemaat. Nah, ada banyak cerita yang terjadi saat itu dan cukup unik menurut saya. Beberapa bercerita, nah kemarin saya dengar kisah-kisah ini ketika kita kumpul Sabtu kemarin. Sabtu ya, Rebu, karena hari libur saya kumpulkan tim PAW, ayo kamu belajar apa, kamu cerita yang kamu dapatkan, lalu apa yang kita mau kerjakan buat gereja kita. Nah, saya
mendapatkan beberapa kisah yang cukup menarik dan biar satu kisah ini saya share dengan Anda. Nah, kalau saya udah beberapa kali ke sana, saya udah beberapa kali belajar dengan banyak gereja, so saya tidak terlalu bingung gitu ya. Tapi teman-teman kita ini mungkin ada beberapa yang bosan lihat, tapi ada hal-hal yang ajaib yang terjadi. Nah, begitu kami masuk, kami duduk dikasih 2 baris dari depan, 2-3 baris dari depan ya, benar ya. Yang duduk paling depan Pak Iwan ini mewakilinya. Oke, dan langsung depan kita itu mimbar untuk 200 orang, jadi lumayan gede, cukup gede. Dan hal pertama yang membuat teman-teman kita ini kemarin sharing yang unik adalah gini, begitu masuk kita disajikan dengan LCD yang dari bawah lantai sampai 2,5 meter. Gede ya, kalau kita kan cuma sebagian. Coba videonya di setelin dulu deh, saya pengen Anda, supaya Anda punya gambaran, supaya Anda bisa ngerti apa yang saya ceritakan dulu. Nah, kameranya yang syuting gerak-gerak, soalnya ikut nyanyi. Udah, ini kok berulang-ulang terus ya? Udah, cukup. So, ini kemarin yang kita pergi ke sana. Nah, cerita yang menarik dan unik adalah beberapa teman ketika masuk, boleh dimatiin lah. Nah, ini LCD-nya tinggi ya. Jadi dari bawah, bukan pakai LCD, bukan pakai proyektor tapi pakai LED. Dari bawah sampai 2,5. Nah, teman-teman ini begitu duduk, teman-teman ini bilang, "Loh, ini LED-nya kok sampai bawah? Kan ketutupan para singer nanti. Nah, kita lihat teksnya gimana?" gitu ya. Oke, nah ternyata setelah acara kita baru tahu teksnya di atas. Nah, mereka oh di atas. Keren nggak? Oh keren. Mungkin beberapa pernah lihat, tapi beberapa jadi terkagum. Nah, Bapak Ibu, ketika itu kita lihat hal-hal yang luar biasa, kita banyak belajar dan saya percaya teman-teman yang ikut pingin seperti itu. Pingin nggak teman-teman? Ya, saya percaya setiap Anda yang lihat, pingin ya gerejanya kayak gitu bener. Senang nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu gini loh, ini yang saya belajar. Ini yang saya mau share dengan Anda. Kenapa saya perlu tunjukkan ini? Apa hubungannya dengan hari Pentakosta? Bapak Ibu saya bilang ini, setiap kita lihat sesuatu yang lebih dari kita, sesuatu yang kita mauin, aku mau kayak gitu, pasti kita kejar. Bener dong? Pasti kita belajar. Tapi kalau itu cuman berhenti belajarnya yang kita mau cuman yang kelihatan. Kalau yang tampilannya, keren-keren ya, aku mau kayak gitu, gedung gerejaku nanti tak rubah. Kalau yang Anda kejar cuman yang kelihatan, maka saya berani pastikan yang Anda kejar cuman yang tampilannya. Maka saya berani pastikan apa yang Anda kejar, apa yang akan Anda lakukan hanya bertahan sebentar. Dan percayalah, tidak lama dari itu, Anda akan balik ke titik semula. Dan yang Anda dapetin, Anda akan capek. Paham sesuatu? Hari ini bukan hanya ini ya, anak muda lihatnya IG. Begitu lihat ide, hidup orang ini kok lebih enak dari aku ya. Hidupnya cuman jalan-jalan. Walking. Setiap ngepost, jalan-jalan. Setiap ngepost, branded. Wih, enak, aku mau. Nah, kalau yang Anda kejar cuma yang Anda lihat, yang kita pengen ini cuma yang kelihatan, suatu saat Anda akan berhenti dan kembali ke titik semula. Dan Anda akan menemukan diri Anda capek. Paham sesuatu? So, gimana caranya, Pastor? Gini Bapak Ibu.
So artinya gini, jangan cuman kejar yang kelihatan. Oke? Kenapa saya ajak Anda ke SMCC kemarin? Karena saya percaya kita bisa belajar dari mereka dan mereka open sekali. Setuju? Setuju? Oke? Kita bisa seperti mereka. Kita belajar dari mereka. Jangan pernah sungkan untuk belajar. Tapi satu, yang Anda bawa pulang jangan yang hanya kelihatan. Saya punya pengalaman banyak. Saya ini sering kali belajar dengan tim. Dulu sekali di gereja saya yang lama sekali. Kita berangkat ke Solo waktu itu. Kalau Anda pernah dengar nama GBI Keluarga Allah Solo. Beberapa waktu lalu itu cukup besar sekali. Sampai sekarang masih besar. Kita belajar tentang cell group. Tapi yang kita bawa pulang cuma yang kelihatan. Oh, enak ya cell group. Oh, pujiannya rame ya. Yang kita bawa pulang seperti itu. Kita coba terapkan di gereja. Penatua-penatua waktu itu pergi. Mereka coba terapkan di gereja. Mereka buat ibadah tambahan. Mereka buat yang lagunya semangat-semangat. Anda tahu? Bulan pertama, wah semangat. Bulan kedua, rame. Bulan ketiga, tambah luar biasa. Tapi masuk bulan 5, 6, 7. Sampai sekarang, ibadahnya tutup dah. Kenapa? Karena yang dibawa, yang dibelajarin cuma yang kelihatan. Kita puas, seringkali puas dengan apa yang cuma kelihatan di depan. Oke? So artinya gini, hari ini saya pengen bawa Anda untuk mengerti sesuatu. Jangan cuma mau yang wah. Kita senang ya kalau yang wah. Ya kan? Jangan cuma mau yang keren-keren aja. Amin. Amin. Seringkali kita cuma berhenti di yang keren. Cuma berhenti di yang wah. Gitu ya. Kalau kamu gak pernah tangkap dan coba nangkep maksudnya, tujuannya, gak pernah tangkap yang namanya apinya, maka saya pastikan Anda akan kembali ke titik semula dan Anda akan tambah ngedrop. Amin Bapak Ibu. So hari ini belajar sesuatu, tangkap apinya, maui perubahan di pikiranmu. Jangan cuma ambil yang baik, tapi ikuti setiap stepnya, prosesnya. Kita kan senangnya yang instan, pengennya yang baik-baik dulu, yang wah. Tapi kita lupa, yang wah itu terjadi karena sebuah proses. Amin. Ikuti gimana mereka bergerak, alasan dari semua mereka melakukan hal itu. Nah, apa yang sebenarnya saya mau katakan Bapak Ibu? Ini saya mau katakan buat yang kemarin belajar PAW, sekolah minggu, multimedia. Jangan cuma tahu, oh keren, no. Tapi coba belajar. Lihat lebih dalam. Kalau Anda tahu kemarin kita habis ibadah pulang sharing, satu kata yang benar-benar sebenarnya sudah kita kerjakan. Dan yang mereka kerjakan bertahun-tahun sampai bisa menjadi lebih baik. Satu kata yang mereka bagikan gini, mereka bangun yang namanya budaya. Benar? No instan artinya. Mereka bangun yang namanya budaya. Kalau Anda cuma kejar performnya aja, gampang. Undang artis, simple. Iya kan? Tapi kalau Anda pengen bertumbuh dengan luar biasa, jadi yang lebih baik, bangun sesuatu. Amin. Gereja ini nggak ngejar yang cepat-cepat, tapi gereja ini lagi bangun sesuatu. Saya ngomong sama siapa aja, gitu ya. Saya lagi bangun sesuatu. Hari ini belum kelihatan. 6 bulan, 1 tahun, sampai 3 tahun ke depan akan kelihatan sesuatu. Setuju Bapak Ibu? Setuju? So artinya gini, begitu juga dengan yang namanya Pentakosta. Hari ini kita kembali merayakan yang namanya Pentakosta. Bapak Ibu, dengan merayakan Pentakosta, yang saya mau bilang ini, jangan cuman ingini yang kelihatan. Jangan cuman mau yang wah saja. Jangan cuman sampai kepenuhan Roh Kudus dan mendapatkan bahasa roh. Yes, kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh itu penting. Kenapa? Karena bahasa roh akan membantu Anda berdoa. Setuju? Setuju? Bapak Ibu seringkali gini, kalau kita rame-rame doa kita kuat. Benar ya? Tapi kalau sendirian, kok gak mari-mari ya, 15 menit cek suwe nih. Pernah ngerasain? Pernah ngerasain?
kira-kira Tuhan dengar doaku enggak ya? Pernah ngerasain enggak? Ini doa kok cek angeli, apalagi kalau ada masalah. Seakan-akan ketika aku ngucapin sesuatu kok kayaknya Tuhan enggak ada. Tapi ketika Anda dipenuhi roh dan Anda bisa berbahasa roh, itulah salah satu fungsinya. Anda dibantu berdoa, karena roh itu yang akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin Bapak Ibu. Kalau saya ngomong sama teman-teman, saya ngajarin kemarin, fungsinya bahasa roh itu apa sih? Aku bisa bedainnya gimana sih bahasa roh? Simple kok. Waktu kamu belum kepenuhan bahasa roh, kamu nggak bisa bahasa roh, kamu doa. Ketika kamu berdoa, ketika kamu sendirian, seringkali bukankah kita ngerasa doaku didengar nggak ya? Tuhan ada nggak ya? Pernah ngalamin nggak? Tapi ketika udah Anda kepenuhan bahasa roh, Anda berdoanya bukan dengan ini lagi. Anda berdoa dengan roh Anda, bahasa lidah. Maka gini, selesai berdoa, aku tahu Tuhan ada. Hatiku dijamah Tuhan. Benar nggak? So that simple. Saya nggak ngomong yang muluk-muluk dulu, itu loh simpelnya. Pingin nggak bahasa roh? Oh ya mau, kalau gitu oke. Ingin nih, cari. Makanya kemarin kita adakan doa pencurahan Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu, saya mau berkata gini. Tapi kalau Anda berhenti cuman ketika Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Anda berhenti ketika Anda berkata, yes, bahasa rohku udah kuat, aku semakin diurapi. Anda puas sampai di sana. Kalau hanya itu yang Anda tekankan, yang penting bahasa rohnya. Maka saya mau yakinkan Anda hari ini, Anda sedang melewatkan sesuatu yang sangat besar yang Tuhan siapkan buat Anda. Amin. Saya mau ulangi. Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta, 120 murid, tiba-tiba Tuhan turun, Roh Kudus turun dan mereka dipenuhi. Benar ya? Mereka berbahasa lain. Ada yang bahasa berbeda, tapi ada yang juga berbahasa loh. Kalau kita berhentinya sampai di situ, yang kita kejar cuman itu, wah keren ya. You miss something big. Kamu melewatkan sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Amin Bapak Ibu. Apa yang aku lewatkan, Pastor? Oke. Bukankah bertahun-tahun seringkali saya sendiri menghadapi bahwa yang gereja tekankan itu adalah yang penting kamu bahasa roh. 6 hari kepenuhan, 10 hari ya, kemarin kita cuma 6. 10 hari kepenuhan, cari Roh Kudus. Ya meskipun itu hanya bahasa, ya kan Roh Kudus dalam hidup kita, tinggal Anda aktifkan. Bahasa apapun tidak ada jadi masalah lah. Tapi yang penting yang ditekankan adalah bahasa rohnya. Saya menekankan bahasa roh. Tapi saya berkata gitu, tapi kalau kamu berhenti cuman di sini, rugi besar. Rugi besar. Kenapa? Saya mau kasih tahu Anda gini. Bapak Ibu, tahukah Anda, ketika di zaman PL, hari Pentakosta adalah hari untuk merayakan panen raya besar. So, Tuhan memberikan setelah Paskah, Tuhan hitung 7 minggu. Dan hari berikutnya kamu harus merayakan besar karena terjadi panen luar biasa. Pentakosta dalam perjanjian lama adalah mengucap syukur karena Tuhan memberikan tuaian yang besar. Dan Bapak Ibu ketahuilah hal yang sama yang Tuhan sudah kerjakan juga di Pentakosta dalam perjanjian baru. Hari itu para murid berkumpul 120 orang. Semua kepenuhan Roh Kudus, nggak ada yang tidak kepenuhan. Dan setelah kepenuhan itu, orang yang namanya Petrus yang dulunya nyangkal Tuhan, itu berdiri dan dia mulai berkata-kata. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Hari itu sekali lagi terjadi saat Pentakosta, tuaian besar terjadi. Sekali Petrus ngomong, 3.000 orang percaya Yesus. Amin. Amin. Paham sesuatu enggak Bapak Ibu? Paham sesuatu enggak? Dan tahu enggak Anda? Setelah itu 120 orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus kemanapun mereka pergi. Salah satunya Filipus. Filipus pergi dibawa Tuhan ke Samaria. Kegerakan terjadi, tuaian terjadi. Amin.
Setelah dari Samaria, Filipus dibawa langsung. Tiba-tiba dia ketemu sida-sida dari Ethiopia. Dia ngajarin satu orang. Sida-sida itu. Tapi Anda tahu bahwa sida-sida inilah gereja pertama. Gereja Ethiopia bisa berdiri sampai sekarang. Wow. Artinya apa? Artinya apa? Artinya gini. Pentakosta tidak hanya berbicara berhenti kepada pencurahan Roh Kudus. Tapi Pentakosta selalu berbicara kepada yang namanya tuaian. Amin. Amin. Berbicara apa? Tuaian. Tuhan gak pernah merubah arti Pentakosta. Zaman PL, panen raya, tuaian besar secara jasmaninya. Zaman perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan. Dan yang terjadi apa? Tuaian jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya hari ini pun ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, ketika Anda bisa berbahasa roh, enggak berhenti cuma di sana. Tapi melalui hidupmu, Pentakosta akan terjadi. Melalui hidupmu, tuaian akan terjadi hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Baca dengan saya Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya enggak akan adain PowerPoint hari ini. Saya pengen sesuatu yang singkat padat, tapi saya pengen Anda menangkap hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau taruh. Kisah Rasul 1 ayat 8. So saya mau yakinkan Anda benar-benar bahwa Pentakosta tidak hanya berbicara dan berhenti ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Enggak hanya berhenti, stop ketika Anda cukup dengan berbahasa roh. Tapi semua yang Tuhan katakan, semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan lakukan dalam Pentakosta hanya punya satu tujuan, yaitu tuaian. Katakan sama-sama apa? Tuaian. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. You have received a power. Kamu akan terima power yang luar biasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atasmu. Hari ini kalau saya boleh bertanya, siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa lidah? Boleh angkat tangan? Enggak semua? Kok ragu-ragu? Iya kan? Oke. Ini pesan buat Anda. Yang belum bukan berarti tidak. Ini pesan juga buat Anda. Oke? Dan kamu akan jadi apa? Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahasa Inggrisnya keren, jelas gini. Ketika Roh Kudus datang, Dia akan memampukan kamu menjadi saksi. Oke? Dan Bapak Ibu ketika saya baca kemarin, nanti tiba-tiba Tuhan bilang, coba lihat bahasa aslinya. Ketika saya selidiki, saksi yang dimaksud berbeda dengan saksi yang hari ini kita pahami. Kita pahami seringkali saksi, ya udah cerita Yesus aja dah. Gitu ya. Ya udah biar hidupku jadi saksi-saksi apa? Yang seperti apa? Ternyata bahasa aslinya berkata gini, Roh Kudus itu diberikan, Anda dipenuhi dengan bahasa lidah, itu memampukan Anda. Roh itu akan memampukanmu jadi saksi, be a witness. Apa bahasa aslinya? Martir. Anda tahu martir Bapak Ibu? Ini beberapa kali saya udah ngomong sih kemarin, tapi saya pengen memperjelas buat Anda. Ternyata Roh Kudus diberikan, pencurahan Roh Kudus diberikan, memampukan orang-orang yang menerimanya, agar mereka berani, memampukan mereka, agar mereka bisa berkata-kata, bukan hanya jadi saksi biasa, tapi jadi martir. Dan Anda lihat, bukankah ke-12 murid Yesus, ya Yudas sudah mati duluan ya, 11 murid Yesus, semuanya matinya martir. Halo? Halo? So kalau saya mau kasih tahu Anda hari ini, mungkin agak shock your mind, gitu ya. Goncang pikiranmu, lo tak pikir buat saksi, lo tak pikir buat supaya imanku bertumbuh, nggak salah. Supaya aku bisa berdoa dengan lebih baik, nggak salah. Supaya bisa kuatkan hidupku, nggak salah. Tapi bagian besarnya bukan itu.
Tuhan berikan Anda pencurahan Roh Kudus, Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda bisa berbahasa lidah. Hari ini saya mau katakan hal yang sama. Untuk Anda dimampukan jadi martirnya Tuhan. Jadi orang-orang yang punya kerelaan menderita untuk Kristus. Amin. Bahkan menderita sampai mati. Coba senggol kanan kirimu. Mati lu, Rek. Ojo tegang-tegang ya. Anda tegang banget, mateng hari ini aku salah datang ini. Gitu ya. Mateng aku kebacut kepenuhan ini ya. Tak kuarno enggak mungkin lah kayak gitu kan. Iya kan? Tapi saya percaya enggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang bisa berhenti. Karena Dia yang mampukan Anda, bukan Anda yang mampu. Amin Bapak Ibu. Amin. So Bapak Ibu yakini Anda hari ini, khususnya buat Anda yang sudah terima bahasa roh, yang belum kejar. Pak, nggak usah tak kejar Pak, mateng Pak. Endingnya martir Pak. Wah nasi goreng sih enak Pak. Bapak Ibu kalau Roh Kudus yang mampukan, wah Anda akan jadi luar biasa. Apa yang Anda kerjakan bukan dari hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. So hari ini pastikan buat setiap diri Anda hari ini, aku sudah kepenuhan. Aku sudah terima karunia roh, bahasa lidah. Bukan hanya untuk bantu aku berdoa. Bukan hanya untuk memampukan aku ngerti Tuhan apa. Tapi Dia yang akan mampukan aku untuk jadi saksi. Untuk jadi martirnya Tuhan. Amin. Dia akan mampukan aku untuk jadi penuai di akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Buat apa jadi saksi? Simple. Pentakosta penuaian. Gitu ya. Tuaian besar. So, Anda dijadikan saksi supaya Anda bisa jadi penuai. Setuju? Setuju? Mulai ngerti paham sesuatu Bapak Ibu? Pentakosta tidak hanya berhenti di yang wah. Wah, bahasa roh rame, kemarin kita penyembahan luar biasa. Enggak berhenti di situ. Karena satu hal, Tuhan lagi siapkan Anda untuk jadi penuai. Karena tuaiannya udah siap. Amin. Amin. Wah, sepanjang doa 6 hari. Dari hari pertama yang Tuhan taruh di hati saya cuma gini. Tuaian. Yang saya ngomong gini. Sing nuai sopo Tuhan. Sing nuai sopo. Ya kan. Kalau saya cuma punya 2 tangan. Senior pastor cuma punya 2 tangan, 1 mulut. Ya kan. Halo Bapak Ibu. Halo. Ternyata saya dibuat mengerti. Penuainya banyak. Amin. Amin. Siapa penuainya? Siapa penuainya? Gak yakin. Ngomong sebelahmu. Ya kamu, gitu ya. Ngomong sama sebelahmu, ya kamu, gitu kan. Balas. Lu kamu iya. Oke. So, setiap Anda di tempat ini saya percaya Anda penuai-penuainya. Amin. Tangkap apinya hari ini. Jangan hanya berhenti di yang wah. Nggak cukup. Bukan waktunya lagi. Waktunya semakin dekat. Setuju? Dekat apa Pak? Nggak tahu. Kita dipanggil duluan, diangkat apa? Antikris kan gitu aja ya. Iya kan? Tapi saya percaya saya diangkat kan gitu ya. Anda percaya yang mana? Ya terserah Anda lah. Oke. Amin Bapak Ibu. Artinya gini, jangan cuma tangkap yang kelihatan. Nah, tangkap tujuannya Tuhan. Catch the fire, tangkap apinya. Amin Bapak Ibu. Semua Dia siapkan untuk sebuah tuaian. Tuaian. Mari katakan sama-sama 3 kali apa? Kok jadi tuean ya? Saya dengernya kok gitu. Yang benar yang mana? Apa karena masker, terhalang masker atau apa? Sekali lagi apa? Oke. Nah Bapak Ibu saya mau berkata gini. Dalam beberapa menit terakhir khotbah saya akan selesai. Cepat. Lalu kita akan berdoa. Bapak Ibu saya berkata gini. Duh Pak, aku nuai tanpa dipenuhi bisa enggak? Saya mau berkata gini. Penuai tanpa apinya itu sama dengan pekerja tanpa hati.
Pekerja yang nggak punya jiwa. Anda tahu pekerja yang nggak punya jiwa? Anda tahu nggak? Robot. Ya toh? Robot tuh nggak usah pakai jiwa, udah. Tiap hari yang dikerjakan A, B, C. Besok A, B, C. Ya kan? Besok lagi A, B, C. Kalau suatu hari dia kerjakan A, begitu set, error. Ya kan? Saatnya dikandangin kan gitu ya. Bener? Itu robot. Penuai tanpa apinya. Penuai tanpa berbahasa, tanpa ada karunia bahasa lidah, tanpa Roh Kudus yang turun. So, penuai itu akan jadi yang namanya robot. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini yang saya mau bahas adalah yang ini. Apa cirinya? Penuai yang penuh dengan apinya Tuhan. Apa cirinya yang penuai nangkep maksudnya Tuhan? Apa cirinya penuai yang nangkep apinya Tuhan? Kegerakan dari sebuah Pentakosta. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, ada 3 hal. Yang pertama, penuai yang menangkap apinya Tuhan. Penuai yang sama. Seperti Petrus, seperti Filipus. Penuai yang sama. Ketika kegerakan Azusa terjadi. Anda tahu kegerakan Azusa? Itu dikatakan Pentakosta kedua. Gitu ya. Kepenuhan Roh Kudus terjadi jalan Azusa dan itu merebak ke semua. Sampai hari ini kita bisa sampai seperti ini karena sebuah kegerakan. Yang dimulai dari hamba Tuhan yang namanya William J. Seymour. Karena dia tangkap apinya. Orang lain gak percaya dengan yang namanya baptisan Roh Kudus. Dia tetap ngomong. Dia tetap khotbahin. Dia bilang gini, aku siap jadi martirnya Tuhan dah. Dibenci, diolok, dibilang sesat, oke lah. Kan gitu kan. Oke. Dan apinya sampai sekarang. Dan saya percaya api yang sama sebenarnya ada dalam hidup udah saya. Amin Bapak Ibu. Oke, kalau Anda punya api dalam penuai itu buat penuainya gini. Yang pertama adalah punya kerinduan. Kerinduan penuainya adalah dipakai. Bekerja. Amin. Kalau orang punya apinya Tuhan, nggak mungkin dia nyantai-nyantai. Kenapa? Kerinduan di hatinya cuma satu. Tuhan, pakai aku. Makanya selalu berkata gini, ada ayat berkata gini, ini aku Tuhan, pakai aku. Amin. Amin. Orang yang punya api, penuai yang punya api, itu nggak akan betah menengguai. Tahu menengguai? Diam aja. Dia akan selalu terlibat, dia akan selalu menawarkan diri, ya kan? Atau bahkan ditunjuk. Apalagi kalau pemimpinmu yang menunjuk. Percayalah Anda pasti mampu. Kalau enggak mampu juga belajar. Masih enggak mampu masuk puasa, gitu ya. Masih enggak mampu minta tumbang tangan, gitu kan. Pasti dimampukan. Amin Bapak Ibu. Enggak pernah bisa diam. Kenapa? Enggak betah di sininya. Kalau diam yang ada apa? Stres. Yes. Bapak Ibu, seorang penuai seharusnya dia tidak akan pernah bisa diam. Akan selalu ada yang bisa dikerjakan. Karena apa? Nature-nya, naturnya seperti itu. Oke? Karena namanya penuai. Kalau yang bisa diam, suka diam namanya pengangguran. Iya kan? Sama. Seorang laki-laki, nah ini saya mau cerita aja. Seorang laki-laki, itu nature-nya Tuhan ciptakan untuk bekerja. Makanya ketika laki-laki nggak bisa bekerja, stres nih. Stres. Perempuan paham ini nggak? Oh ini baru tahu sekali ya. Oh iya. Kalau laki-laki yang bener lah, banyak yang nggak bener juga ada lah. Tambah nganggur, tambah suka. Enggak. Tapi sebenarnya orang laki-laki itu nature-nya bekerja. Makanya Tuhan pesannya sama Adam kan, usahakanlah taman ini. Bukan sama Hawa, karena Hawa ngentek no. Oh enggak ya? Enggak ya? Bukan. Sama-sama. Enggak. Tapi nature-nya seorang laki adalah bekerja. Makanya ketika orang sudah nggak bisa bekerja, makanya gini, ketika orang yang nature-nya bekerja disuruh pensiun, pusing kelabakan. Benar ya? Yes. Begitu juga yang namanya penuai. Kalau dia nggak kerja, nggak bisa. Nggak akan pernah bisa diam. Ada nggak dalam dirimu? Atau ada berkata gini, babah karepe
Nyembau gulung koming menengai aku. Halo? Halo? Oh nggak apa-apa, itu kan jatahnya pastor. Iya kan? Dia tidak akan pernah bisa diam. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-harimu, ada banyak hal yang seharusnya Anda gak bisa diam. Sebenarnya ada tuayan-tuayan yang Tuhan sudah tempatkan di sekelilingmu. Setuju? Setuju? So simple. Dari keluargamu. Bukankah Tuhan bilang ini, aku akan jadikan kamu martir, saksi, yang pertama-tama buat siapa? Yerusalem selalu berkata, keluar. Wah, sorry Pak, lek keluarga, aku kepala Pak. Orang ono martir, I'm the king, ya, gitu ya. Lama-lama Anda terusin, I'm the king Kong. Oke, oh iya kan? Wah, enggak Pak. Tapi berikutnya apa? Setelah dari keluarga Anda apa? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Selalu berkata gini, pasti ada keluarga inti dulu. Pasti ada. Di mana mereka butuh yang namanya saksi. Anda mau nggak? Setuju? Keluarga dekat pasti ada. Amin Bapak Ibu. Dan you never can stay alone. Anda nggak akan pernah bisa berdiam diri sendiri. Nggak bisa. Kalau ada api itu, Anda nggak akan pernah tahan. Yang kedua, ciri yang kedua, mari kita cek sama diri kita masing-masing ya. Buat seorang penuai tidak ada kata penundaan. Buat seorang penuai tidak ada kata penundaan. Karena kalau ditunda besok, bosok. Ada yang pernah jadi petani nggak? Waktu tuai Anda nggak nuai, yang terjadi apa? Nggak usah petani lah, soro-soro. Anda pernah beli buah, nggak mateng, yang Anda lakukan apa? Simpen di bawah beras. Benar nggak? Benar ya? Nah, pasti kan Anda tanya tuh, Anda perkirakan. Oh, ini matangnya kapan? Benar ya? Ya, saya masih sampai hari ini itu misteri. Kenapa kok di dalam beras bisa cepat matang? Gitu ya. Itu misteri sampai sekarang. Oke. Anget. Oh, kalau anget tak kerukupi aja. Oke, dalam beras itu bisa cepat matang. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau timingnya lewat, iya kan? Kalau sebenarnya hari ini matang, Anda nanti. Apa yang terjadi? Besok. Sama. Dalam hati penuai, dalam hidup penuai, nggak ada kata penundaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Artinya apa? Sekarang. Artinya apa? No excuse. Nggak ada yang namanya alasan. Tuhan mau sekarang, sekarang. Tuayan sekarang Anda kerjakan. Amin. Kalau Tuhan minta, Tuhan gerakan Anda. Doakan orang itu. Oh, siapa aku Tuhan? Gitu ya. Nanti jangan-jangan tak doain, tak jamah tambah mati. Opo Tuhan? No excuse. Kalau Tuhan minta, doakan. Doakan sekarang. Kuasanya bukan dari Anda. Kuasanya Roh Kudus yang mengerjakan. Amin. Hasilnya apapun dari yang didoakan. Terserah Tuhan. Setuju? Setuju? Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya penundaan. Kalau Tuhan gerakan gini, sapan. Ada sesuatu dia. Sapa aja. Ngomong apa Tuhan? Gampang tinggal nyapa. Hey bro, kan gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Nggak ada ditunda. Kadang-kadang Tuhan itu aneh. Nggak hanya nyuruh seperti itu. Kalau Anda digerakkan untuk memberi, makan gak cukup Tuhan. Aku poso. No. Lakukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan terkadang Tuhan itu aneh. Ada momen-momen tertentu. Pelukan yuk. Peluk aja. Iya pasti sesama jenis ya. Anda jangan ngomong Tuhan yang suruh lain jenis ya. Itu Tuhan yang mana kan gitu kan. Tapi ada yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang gerakan buat penuai, tidak ada kata penundaan. Kerjakan sekarang. Amin. Amin Bapak Ibu.
So, no excuse. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama apa? Masih ingat? Oh, lali kabeh. Hah? Yang pertama apa? Kerinduannya dipakai. Oke? Yang kedua apa? Tidak ada penundaan. Yang ketiga, api yang ada di penuai. Penuai, dalam penuai tidak ada istilah yang namanya pensiun. Tidak ada kata pensiun untuk para penuai. Tidak ada kata veteran untuk para penuai. Anda paham Bapak Ibu? Dalam pekerjaan Anda bisa pensiun, umur 55 pensiun. Setuju? Dalam keorganisasian kadang-kadang memang kita harus menarik diri. Supaya apa? Supaya yang muda bisa naik ke atas. Supaya yang muda pemikirannya bisa maju lebih cepat daripada kita. Setuju Bapak Ibu? Tapi dalam penuaian tidak ada yang katanya retirement. Selesai habis mari Tuhan, payaku ora ono. Tidak ada kata pensiun, tidak ada kata veteran. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Berapapun usia Anda hari ini. Tidak ada. Oh itu tugasnya orang muda. No. Yang namanya penuaian. Semua kita yang percaya Yesus. Amin. Amin. So gak ada gini. Dulu aku melayani Tuhan. Sekarang wis gantian. Ora ono. Setuju gak? Setuju gak? Loh, katanya Pak supaya ada regenerasi. Yes, regenerasi bukan berarti Anda berhenti. Setuju? Regenerasi bukan berarti membuat Anda tidak ngerjain apa-apa. Yes, generasi baru akan punya kecepatan, ketepatan yang lebih luar biasa, ide yang lebih luar biasa daripada kita. Bagian kita, ketika Anda sudah mulai dewasa, Anda sudah mulai Anda tahu posisi Anda, yes, aku sekarang bukan pelaksana. Tapi Anda bisa bantu memikirkan, menasehati. Setuju? Mendukung dalam doa. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Amin? Dukung yang generasi muda. Bukan berarti Anda nggak bisa nuai. Caranya yang beda. Kalau dulu Anda di garis depan, yes. Tapi sekarang karena boyoan kan nggak bisa. Yes, kan nggak bisa ya. Iya kan? Tapi pemikiranmu, idemu, rohmu tetap bisa maju ke depan. Setuju? Amin Bapak Ibu? Tidak ada yang namanya gini, dulu aku pernah, sekarang gimana? Saya banyak sekali dengar orang Kristen. Dulu Pak, berapi-api, sekarang musuh utama penuai akhir zaman adalah roh yang padam. Halo? Musuh utama penuai akhir zaman, musuh utama Anda adalah roh yang padam. Bukankah Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah tanpa roh yang menyala-nyala. Anda akan jadi robot. Anda bisa melayani tapi akan Anda jadi robot. Yang paling banyak ketika rohnya nggak nyala, orang melayani bahkan kehilang dari gereja. Amin Bapak Ibu. Apa roh yang padam? Simple. 3 hal tadi di atas. Selalu punya excuse, penuh penundaan, merasa sudah terlalu senior untuk melayani. Oh itu roh yang padam. So hari ini saya mau yakinkan Anda. Saya minta main musiknya aja yuk. Saya mau yakinkan Anda hari ini. Siapa yang percaya? Roh yang 2000 tahun lalu memenuhi Petrus, memenuhi Stefanus, memenuhi Filipus. Roh yang sama bekerja di tempat ini untuk Anda. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya bahwa roh yang sama juga akan memampukan Anda seperti mereka menjadi penuai. Amin. So,
never stop. Jangan mau dihentikan oleh apapun. Amin. Ailani Pak Wempi, sudah umur berapa? 70-an ya? Nggak pernah berhenti. Setuju? Tetap bisa nuai. Amin. Jadi ya, papa mamanya Novi, juga tetap bisa nuai. Kalau yang senior bisa, apalagi yang muda. Oh, ini paling muda siapa ini? Selin atau Elizabeth nih, sama ya? Tetap bisa nuai. Amin. Sama Venan juga sama umurnya, usianya sama ya. Oke Bapak Ibu. Ada sebuah pujian lama. Ya, kan saya nggak tahu. Karena terlalu lama mungkin beberapa sampai nggak tahu lagu ini mungkin ya. Sebuah pujian lama yang sangat-sangat bagus. Saya pengen Anda belajar. Karena ada pesan Tuhan buat Anda malam pagi hari ini. Coba kita belajar dulu ya. Sebentar, saya nyalakan dulu mic-nya semua. Mic-mu udah nyala atau Dian? Pujian ini berkata tentang penuai. Oke, udah keluar. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku siap. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Pernah dengar lagu ini? Berapa banyak yang pernah dengar lagu ini? Oke, berarti bisa nyanyi ya. Ini lagu lama sekali, saya masih ingat ini adalah lagu kalau kelulusan dari sekolah Alkitab. Dan ini yang lagu yang pernah saya nyanyikan ketika saya lulus tahun 2005 dari sekolah Alkitab. Gitu ya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu nakal. Liriknya diganti, ini aku utuslah dia, gitu ya. Kalau tempatnya enak, ini aku utuslah aku Tuhan. Tapi kalau tempatnya nggak enak, ini aku. Dia maju. Nah, gitu ya. Oke. Tapi Bapak Ibu banyak seringkali kita juga kayak gitu loh sama Tuhan. Kalau berkat nomor 1 Tuhan. Tapi kalau sudah suruh melayani, apalagi kalau melayani orang enak, nggak dilihat orang, sendirian, langsung lagu ini bergema. Ini aku utuslah dia. Tapi saya mau berkata, hari ini Bapak Ibu, hari yang sama, Tuhan mau panggil para penuainya sekali lagi. Kenapa saya pakai bahasa sekali lagi? Karena saya tahu ada banyak dari kita, apinya sudah mulai padam. Dulu Anda berapi-api dengan Tuhan. Dulu Anda berkata gini, kerinduanku selalu berada di tempat mana kau berada. Tapi sekarang kita udah mulai beda. Kerinduanku Tuhan, Starbucks, nge-mall, Instagram, justru di tempat-tempat yang Tuhan gak ada nih. Setuju? Kita mulai kehilangan dengan yang artinya sekarang. Kita seringkali Tuhan nanti ya, Tuhan ngerti toh. Tuhan tuh paling ngerti kok. Kemarin saya khotbah tentang Tuhan paling ngerti ya. Itu hanya anak-anak yang ngomong kayak gitu. Setuju?
Penuhnya gak pernah ngomong. Penuhnya ngomong ini, iya Tuhan, ini aku sekarang. Amin. Amin. Dan yang terakhir yang Tuhan ingatkan gini, hari ini saatnya recall, panggilan kembali. Apimu dibangkitkan kembali. Mungkin kau berkata gini, Tuhan, dulu aku ketua komsel, sekarang bugaru. Tuhan, dulu aku pemain musik, sekarang gak tahu kemana. Tuhan, dulu ketika aku doain orang, aku dengar Tuhan ngomong apa, aku bisa doa. Sekarang aku gak tahu kemana. Jangan-jangan rohmu sudah mulai padam. Amin. Amin. Roh padam gak bisa kelihatan kok. Anda bisa tetap bisa melayani kok. Anda tetap bisa bersemangat. Tapi ketahuilah, 3 hal itu sudah hilang dari hidupmu. Anda gak lagi punya kerinduan untuk bekerja. Anda sudah mulai pilih-pilih yang enak Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Amin. So pagi hari ini saya rindu buat setiap Anda yang menanggapi panggilan Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Bapakku, sama-sama katakan, ku dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan, yes, isi hatimu saat kau panggil. Mari sama-sama yang merespon, mari berdiri katakan, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, negeri yang kau pimpin. Ini aku utuslah Tuhan, dan kita pergi. Sekali lagi katakan, ini aku Tuhan, ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, negeri yang kau pimpin. Ini aku utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Mari biar pagi hari izinkan saya berdoa buat setiap Anda. Buat setiap Anda yang merasa Tuhan, hari-hari ini rohku mulai padam, hari ini rohku mulai turun Tuhan. Aku seringkali alasan, aku seringkali hanya mengenakan diriku Tuhan. Aku lebih sibuk dengan pekerjaanku, aku lebih sibuk dengan keluargaku. Enggak salah, Anda memang harus bekerja, Anda harus menghidupi keluargamu. Tapi Anda sudah mulai menghilang, mulai tidak seperti apa yang Tuhan pertama kali panggil Anda. Kalau itu Anda, tutup matamu, angkat tangan, angkat tangan. Kalau itu Anda merasa Tuhan, aku sudah terlalu jauh. Bukankah dulu aku yang berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Aku sudah lupa Tuhan, aku sudah mulai mundur Tuhan. Aku penuh dengan banyak alasan dan keterbatasanku Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat Anda malam pagi hari ini. Yes, yes. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat hati-hati yang haus kembali dipenuhi. Tuhan lihat orang-orang yang dulu pernah berapi-api akan Engkau Tuhan. Yang hari ini mungkin mereka sudah mundur. Mereka berkata mereka mau pensiun Tuhan. Mereka berkata mereka mau stop. But this day, hari ini hamba percaya roh yang sama yang akan mengurapi kembali mereka. Roh yang sama yang akan buat mereka kembali berapi-api di dalammu. Roh yang sama yang akan membangkitkan dengan ajaib menjadi penuai-penuaimu Tuhan. Yes, sekira bayar mari bahasa
sebuah dorongan kuat gini. Saya akan mendoakan buat setiap Anda yang Anda merasa Anda perlu didoakan. Karena hari-hari ini aku udah mulai jauh. Hari-hari ini hatiku udah mulai tawar. Kalau itu Anda jangan malu, mari maju. Saya akan doakan Anda. Khusus hari ini. Kalau itu Anda, mari maju. Mungkin Anda dulu bisa pelayanan dengan luar biasa. Sekarang Anda sudah mulai jauh dari itu. Kalau itu Anda, mari maju. Mari maju, jangan lihat kanan kirimu. Tuhan punya pesan khusus buat Anda. Mari maju, mari maju. Shakira bakaya rabasi, Shakira bakaya rabasande, Urabaya rabasi, Kaya bakaya rabasi, Shakira. Yes, mari maju, Anda bisa berlutut di depan. Anda bisa berlutut. Yang Anda mau didoakan, Anda bisa berlutut di depan. Yes, yes, yes. Masih ada waktu, saya tunggu Bapak Ibu, 1-2 orang. Saya tahu ada, Tuhan ngomong jelas. Kalau itu Anda, kalau Anda merasa Anda butuh didoakan, Anda gak bisa bangkit sendiri. Gak cukup dengan kekuatan Anda. Saya akan doakan Anda pagi hari. Maju ke depan. Maju ke depan. Saya gak akan ngulangin, ini panggilan terakhir. Kalau itu Anda, maju ke depan. Maju ke depan. Mari berlutut, yang di depan berlutut. Shikina magaya sun, hirararara sun. Oh Jesus, Jesus, ada selain dalam Tuhan. Apa yang kau cari gak ada yang dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan. Kejar Tuhan, kejar Tuhan. Syukur apa ya. Tempat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Setiap kesedihannya saya mama jauh. Tapi Tuhan tak pernah tinggalkan. Haleluya Yesus. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti sama-sama Bapakku bekerja. Dengarkan Tuhan isi hatiku saat kau sama-sama mari katakan yang mau merespon. Para penuai katakan ini aku. Siapapun Anda pagi hari ini aku utuslah Tuhan. Ini kami Tuhan. Sekali lagi mari sama-sama katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Kemanapun kau pergi, pagi ini saya berdoa buat setiap Anda. Buat setiap Anda, mari angkat tanganmu di tempat kau berada. Pagi hari ini Tuhan akan bangkitkan para penuai. Dan itu engkau. Dan maka dari itu engkau akan berjalan dengan cara yang berbeda. Engkau akan berpikir dengan cara yang berbeda. Engkau akan berkata-kata dan berlaku dengan cara yang berbeda. Di mana semuanya tentang Tuhan. Di mana semua yang kau lakukan hanya nama Tuhan yang sanggup mempermuliakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya bagi ini hambamu berdoa. Semua roh-roh yang bukan dari Tuhan, semua roh-roh yang tidak bisa ditaklukkan, semua diikat, dibuang, jangan mau Tuhan. Dan mulai hari ini semua digantikan dengan kasih. Semua hari ini digantikan dengan api Roh Kudus menyala dalam untuk kau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes, yes. Shikira.
Saat ini kami akan merenungkan sejenak, biar Tuhan sendiri yang bekerja atas anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di bait suci. Terimalah urapan Allah. Syukur Bapa. Syukur, terima kasih Yesus. Syukur, terima kasih Roh Kudus. Pagi yang luar biasa ini Bapa, kami terima sabda-Mu. Kami akan menjadi penuai-penuai yang berapi-api di dalam Tuhan. Karena Kau sudah curahkan Tuhan kepada anak-anak-Mu saat ini yang berkumpul di bait suci-Mu. Inilah aku Tuhan. Katakan, utuslah aku. Kau yang mampukan kami ya Bapa. Kau yang siapkan kami dengan skala Tuhan yang tidak pernah kami pikir dan kami lihat. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa atas jamahan-Mu, atas kepercayaan Engkau Bapa kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami selalu mengatakan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saat ini mujizat-Mu Tuhan Kau sudah limpahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan masa depannya sama dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Sudah terjadi. Saya berdoa pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan Kau sudah berkati. Keluarga, rumah tangga, anak cucu cicit kami, Kau juga sudah berkati. Apa yang kami lakukan, Kau campur tangan. Kau berikan kami menjadi orang yang pemenang dan berhasil. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, di apapun Tuhan. Tuhan berkati di bentuk apapun. Apakah itu perpuluhan, auta, atau Tuhan pelayanan dan Tuhan pemikiran dan pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan kepada kami saat pagi hari ini. Sebelum kami berpisah, marilah kita semua terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, hikmat-Mu Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua. Immanuel, buat kami semuanya menjadi lebih dari pemenang. Saat ini yang sudah menerima dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Semuanya sudah menerima.
konsep. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap dalam puasa 21 hari ya, sampai tanggal 19. Tuhan Yesus berkati semua.